Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al-Ayyubi Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pria ini kalau tidak salah adalah pendeta muda ya, pendeta Kristen gitu teman-teman. Kalau tidak salah, Paman Louis Prasetyo sibuk mengomentari Miftah yang katanya Gus yang mengatakan penjual es goblok gitu. Padahal yang mengatakan goblok sudah meminta maaf, bahkan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden gitu. Sudah mundur teman-teman, sudah mengundurkan diri. Dan si penjual es yang dikatakan goblok oleh si Miftah yang katanya Gus ini sudah memaafkan. Tapi entah kenapa pendeta Kristen ini gimana ya teman-teman, seolah-olah mencari panggung ikut campur dengan pengajiannya Gus Miftah yang viral tersebut teman-teman. Entah nyambungnya di mana nih, saya juga nggak tahu teman-teman. Seandainya Gus Miftah atau Miftah yang katanya Gus itu ceramah di gereja, lalu ada kata-kata goblok misalnya, ya wajarlah pendeta ini mengomentari gitu kan, ikut campur tentang masalah itu gitu. Nah ini pengajian bagi kaum muslimin, yang berjualan es itu juga kaum muslimin. Jadi nyambungnya di mana coba? Nggak nyambung. Satu. Terus kemudian yang kedua, orang ini sibuk mengomentari Gus Miftah, sementara di sisi yang lain atau di tempat yang lain teman-teman ada mu'allaf satu keluarga, proses persyahadatan satu keluarga. Kita simak dulu videonya pendeta atau Paman Louis ini teman-teman. Kelakuannya Miftah sendiri ya seperti itu. Nah, memang dibilang mungkin khilaf ya, tapi bagi saya kalau sudah mencapai tahap itu, bahkan depan umum aja berani bilang gitu, apalagi di belakang gitu. Itu sebenarnya udah perangai, udah kebiasaan dan udah sifatnya memang gitu. Tapi saya nggak mau nyorotin itu ya, yang namanya juga orang besar ya. Ahok pernah bilang kalau mau tahu sifat aslinya kasih kekuasaan dia. Ya, orang merasa diri sudah punya kuasa, orang lain rendah. Dia mau hina ya paling dia cuman bilang ya bercanda doang gitu kan. Dengan kata bercanda kemudian dia membenarkan apa yang menjadi tindakannya. Iya kan? Akan saya cuman bercanda. Kalau kamu tersinggung kan ya itu persoalanmu kan, jadi gitu. Padahal kan itu percandaan yang sebenarnya di batas wajar. Saya ada notice beberapa hal ya. Ini. Yang pertama itu dia bercandain soal jualan teh dan dikatakan dia maki ya, direndahkan, mengatakan sesuatu yang nggak boleh dikatakan. Itu pun sebenarnya sudah pelecehan pada seseorang. Yang kedua dikatakan katanya ya penjual es pergi jualan es, istrinya hamil, kan udah banyak yang kayak gitu. Terus maksudmu istri dari penjual es itu dia murahan gitu. Nah bercandaan semacam ini sebenarnya nggak lucu. Ini jelas sama sekali nggak lucu. Terus juga selain tidak lucu, bercandaan begini kan sebenarnya banyak dilakukan oleh orang-orang selain Gus Miftah ya. Yaya Waloni, Kainama, Donditan dan lain-lain. Tapi yang diketawakan bukan penjual es. Teman-teman bisa semarah itu ketika melihat penjual es ini dilecehkan semacam itu. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak bagaimana Kristen itu terus-menerus dilecehkan dengan cara seperti Gus Miftah gitu? Kristen terus-menerus dilecehkan katanya. Siapa yang melecehkan? Kalau ada yang menghina Kristen, melecehkan Kristen ya, atau menodai penghinaan terhadap agama Kristen, siapapun oknumnya laporkan kepada pihak yang berwajib. Itu baru gentle ya. Terus kemudian apa hubungannya coba pengajian Miftah yang katanya Gus, yang dinilai mengolok-olok tukang es dan itu sudah minta maaf, yang diolok-olok atau yang dianggap
dihina itu sudah memaafkan, bahkan Miftah yang katanya Gus ini sudah mundur dari jabatannya secara resmi gitu kan, mengucapkan pengunduran diri, membacakan surat pengunduran dirinya. Terus hubungannya dengan pendeta ini apa coba? Bawa-bawa nama Kohdonditan, bawa-bawa nama Yahya Waloni. Kalau Kohdonditan, kalau Yahya Waloni menista agama Kristen, laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan cuma merasa terzolimi, oh kami terzolimi, kami dihina, tapi tidak mau melapor. Itu namanya cemen. Kan gitu. Terus kemudian orang ini lupa terhadap oknum-oknum Kristen yang mulutnya itu, aduh, seperti contoh Saifuddin Ibrahim berdiskusi, ini internal Kristen ya, berdiskusi dengan sesama Kristen, malah Kristen yang lain dibilang monyet oleh Saifuddin Ibrahim yang katanya dianggap sebagai pendeta, ditokohkan bahkan dipuja-puja oleh oknum-oknum Kristen penghujat. Dipuja-puja Saifuddin Ibrahim itu, padahal mulutnya ya Allah ya Rabbi enggak karu-karuan. Sesama pendeta dicaci maki, ya, Pastor Joshua Teu oleh Saifuddin Ibrahim dicaci maki. Si Billy dikatakan monyet. Aduh. Nah, seperti itu mungkin dianggap biasa oleh pendeta Kristen ini, si Paman Louis Prasetyo ini. Sementara di internal Islam yang mana itu pengajiannya di kaum muslimin loh. Pengajian yang berceramah adalah umat Islam, yang mendengarkan ceramah adalah umat Islam. Terus kemudian yang dianggap dihina, yang diolok-olok itu yang penjual es juga umat Islam gitu kan. Terus nyambungnya di mana dengan si Louis Prasetyo ini? Nggak nyambung teman-teman. Ya ini cuma ya pansos saja menurut saya gitu kan. Nah, seharusnya pendeta Kristen ini kan menguatkan iman jemaat Kristen, bagaimana caranya agar supaya jemaat Kristen itu tidak keluar dari Kristen gitu. Karena akhir-akhir ini fakta membuktikan bahwa jemaat Kristen banyak yang masuk Islam. Bahkan yang paling kita sering jumpai teman-teman, yang masuk Islam itu bukan yang odong-odong gitu. Saya sebut bukan yang odong-odong. Kenapa? Mahasiswa masuk Islam, mahasiswi masuk Islam. Coba bandingkan dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan Islam, mantan kiai katanya gitu kan. Ya cuma klaim-klaim semata saja. Setelah disuruh membaca Al-Quran terkadang tidak bisa. Ditanya sholat jenazah ada berapa rakaat? 4 rakaat katanya. Lawak-lawak ya, berbeda. Sekarang kita simak nih video yang seorang putri mensyahadatkan keluarganya. Alhamdulillah sing nyadati putrane lenggah iki Mbak, sampean nyadati, sampean sayang, sampean peluk, cium tangane, sujud ing ibuke. Niki kenangan sampean. Niki dikasih di satu di bawah. Bisa tadi. Alhamdulillah jenengan kersa muga-muga gawe dhewe oleh dalan pantang itu ya. Nah pulangnya piye? Tutune. Ini ceritanya putrinya ini mengikrarkan 2 kalimat syahadat duluan teman-teman. Lalu selang beberapa bulan ayah dan juga ibunya ini menyusul gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Mau bapak ibu kenapa? Baik pintar bapak ini. asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Betapa bahagianya ya teman-teman ya. Putrinya sudah menemukan kebenaran terlebih dahulu. Tentu putri yang sudah menemukan hidayah dan mau mengambil hidayah tersebut tentu sangat berharap kedua orang tuanya satu iman dengan putrinya gitu, dan alhamdulillah Allah kabulkan doa putrinya ya, dan pada akhirnya bapaknya dan juga ibunya juga mengikrarkan dua kalimat syahadat. Kembali ke laptop teman-teman. Oh ya, semoga beliau-beliau ini senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam dan dipermudahkan segala urusannya. Kembali ke Paman Louis Prasetyo. Apakah kehabisan konten ya pendeta yang satu ini? Coba nyambungnya di mana? Gus Miftah Muslim, yang dikatakan goblok Muslim. Gus Miftah yang katanya Gus sudah meminta maaf kepada penjual es tersebut, dan penjual es tersebut sudah memaafkan Miftah yang katanya Gus ini. Terus hubungannya dengan orang ini apa coba? Apa coba? ya memang nggak nyambung gitu teman-teman. Padahal kalau kita mau komparasikan ya, coba aja cek di TikTok oknum-oknum Kristen atau oknum-oknum pendeta yang saling caci. Coba cek. Bom. Siapa lagi? Lidara, Saifuddin Ibrahim. Kalau sudah jumpa dengan yang oneness saling hujat, dibilang anak setan lah, anak iblis, dibilang ajaran setan. Aduh, kacau lah pokoknya. Tapi video-video seperti itu nggak mungkin dikomentari oleh si Paman Louis Prasetyo ini, gitu teman-teman. Kenapa? Karena kemungkinan takut jemaatnya pada mualaf setelah tahu pendetanya begitu, gitu teman-teman. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.